makan. Selesai makan, bayarannya kalau tidak salah, kalau tak 2,5 juta, 3,5 juta rupiah. Dengan RM kira-kira dalam 1.000 ringgit. Kenapa mahal macam tuh? Kita singgah di RNR paling mahal 10 rial, 10 ringgit. 10 ringgit kali 25 sekalipun dalam 250 saja. Tapi kenapa jadi 1.000? Kawan-kawan, tengok dulu dengan restorannya, tengok dulu dengan wanita-wanita yang menyajikannya. Satu kali senyum saja daripada wanita tadi itu 5 ringgit bayarannya. Itu baru senyum. Belum lagi dengan kepala rambut yang keriting, belum lagi dengan wajah yang jelita, belum lagi dengan anggota, itu juga dengan kulit yang polos dan putih. Itu semuanya ada hitungannya. Kalau yang nak murah tuh dengan matang di sana, matang tak adalah, biasalah usia sudah 60-an tahun, tak adalah senyum-senyum yang berlebihan semacam mana pada tuh di restoran bintang 5. Itu di antara daripada yang memahalkan. Jadi banyak faktor pada saat ketika disaji, saat ketika dimasak, saat ketika dihidangkan. Kemudian mungkin terlupa kita membaca basmalah pada waktu kita memakan, lupa nikmat daripada Allah, lalu habis 3 pinggan, tambah lagi dengan tambahannya, Masya Allah, tabarakallah, terakhir dengan sop lagi, terakhir dengan gula lagi, terakhir dengan apa lagi, Masya Allah, tabarakallah, terlupakan untuk mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah bagikan. Kesannya seperti apa? Kaswatul gul. Akhirnya hati kita menjadi keras. Jadi dengan mau'izah hasanah, dengan sentuhan daripada ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, tidak memberikan kesan dan bekas. Inilah problem atau kesan buruk yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Belum lagi pada saat kita kesana kemari dengan musik yang dangdut, belum lagi dengan pemandangan mata kita melihat, belum lagi dengan khayalan kepala kita berpikir, belum lagi kalau dengan kita punya office sendiri, Masya Allah, tabarakallah, yang namanya setia usaha, sekretaris pribadi, Masya Allah, tabarakallah, bujangan tak bujangan yang secara pasti pakainya lebih kemas dan lebih cantik daripada pakainya pada tuh di rumah. Ini juga mencabar, Masya Allah, tabarakallah, santun sekali, hormat sekali, ta'zim sekali, iya bos, ada perlu apa? File yang mana, Masya Allah, tabarakallah, tunduk mata ke bawah, kasihkan pen kepada kita, tunggu. Tapi sebelum masuk, bergincu, mega, minyak harum, kan begitu tuh realita hidup kita sekarang seperti itu. Jadi macam mana? Dari mana datangnya khasyah? Pada saat kita pergi ke Mesir, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Lantunan pertama, suara agak slow sedikit. Pada hari kami menanyakan kepada neraka Jahannam, apakah awak sudah penuh? Jahannam menjawab, apakah ada yang nak ditambahkan lagi? Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. 2-3 kali saja dibaca oleh Syekh Jibril, orang di belakang sampai diulang lagi, orang pada menangis. Tapi kenapa hati kita tidak disentuh? Jawabannya itu banyak hal, banyak faktor. Jadi yang paling tidak mungkin oleh kita pada malam hari ini, kita sudah dapat membanding-bandingkan hati yang Allah bagikan kepada ulama dan salafun saleh kita dahulu dengan hati yang ada, hati senobari yang ada dengan kita sekarang ini, yang dengan sin Osman tadi itu baru timang kubur. Assalamualaikum ya kubur, assalamualaikum ya lagi. Macam mana Tuhan seperti itu? Jadi kata Syekh Usman, ini tempat yang pertama. Ini tempat transit kita yang pertama. Kalau kita tidak selamat dengan dahsyat dan huru-haranya, kalau kita tidak dapat menjawab dengan pertanyaan daripada muka dan nakirnya, kalau kita tidak terelak daripada azab kubur dan jepitannya, kalau kita tidak terelak daripada huru-hara dan kedahsyatannya, maka dengan manazil perjalanan yang selanjutnya itu akan lebih dahsyat.
belum lagi dengan hari kebangkitan, belum lagi dengan mahsyar. Jadi Sayyidatuna Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti baginda akan tetap ingat kami pada hari kiamat? Nih istri yang tercinta nih, kan kita kata-kata sayang, cinta, segala macam lah. Kira-kira nanti kita saling kenal mengenal enggak? Bapak dengan anak-anak, dengan ibu sanak saudara, itu sudah kita saling kenal mengenal. Allah bangkit semuanya telanjang bukil. Harta yang kita hitam, yang kita kerat, dan kerat, dan kita kerat, dan kita potong pun bulu-buluan, dan dengannya itu kembali sebagaimana pada hari kita dilahirkan. Jadi Sayyidatuna Aisyah karena belum merasa orang yang paling dicinta oleh Rasulullah, insan yang paling Nabi kita sayangi, tertanya-tanya, apakah nanti jaga baginda tetap ingat aku sebagaimana di dunia sekarang ini? Jadi kata baginda Nabi, amma fi salasati mawatin tidak. Kalau pada 3 tempat kita tidak saling kenal mengenal, 3 tempat kita tidak saling kenal mengenal, bapak dengan anak-anak, dengan keluarga, ibu dengan siapa saja, amam di salasati mawatin tidak, kita tidak saling kenal mengenal. Yang pertama, inda tatayuris sahab, saat ketika dengan dokumen berterbangan menuju pemiliknya masing-masing. Catatan hidup kita, apa yang kita kerjakan, terserah kita nak rekamkan apa, kita nak catat apa, kita buat apa, tapi akan kita lihat tadi pada hari kiamat. Nak lasaka, nak samsingka, nak zalimka, nak diktatorka, nak buat lagu manapun, itu terpulang kepada kita masing-masing. Kenapa terpulang? Sebab Allah dah bagikan akal, pemikiran, dan juga untuk para nabi-nabi dan rasul, agar dengan kita boleh bersikap bijak dan baik, agar dengan kita dapat memastikan perjalanan hidup kita seperti apa, agar dengan kita memilih yang terbaik dan juga yang aman dan selamat pada hari kiamat nanti. Indah tatayuris sahab, seketika dengan cukup berterbangan. Yang paling merisaukan, apakah tangan kanan yang mengambil atau juga dengan tangan kiri? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kumpulan yang menerima dokumennya dengan tangan kanan akan dihisab Allah dengan mudah. Tapi kalau daripada belakang, amma man utiya kitabahu wara Allah, daripada belakangnya diserahkan saja secara tidak hormat. Kalau hormat, serahkan daripada tangan ke tangan. Hadiah ini simbolis saja atau apalah namanya, piagam atau juga penghargaan kepada hari guru atau hari tuan guru atau hari ibu, hari guru, hari anak, hari apa saja. Pada itu kan bahkan kadang-kadang penyerahan itu sampai tolak kaki belakang macam itu. Ada yang sampai bertolak. Tak ada yang lempar, tak ada. Mesti cara penyerahannya hormat sekali. Jadi penyerahan yang secara hormat itu kalau daripada hadapan. Tapi kalau dokumen sudah diserahkan daripada belakang, hati jadi risau, dakluk namanya problem. Salah menuju Kuala Selangor, salah menuju Subang, tak masalah, masih boleh patah balik. Kita masih boleh cari jalan lain, kita masih boleh tanya, handphone Haji Dolji, ini aku kesesat, ini terkait airport mana nih? Tak tahu, airport juga kelihatannya, banyak juga pesawatnya. Oh, itu KLII, bukan Subang. Masih boleh tanya, kata beli apalah. Rugi waktu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam setengah, tapi yang salah pasti kita akan boleh kembali. Tapi kalau pada saat dokumen sudah diserahkan di tangan kiri ataupun juga jadi pada belakang, bagaimana kita nak betul? Hilang handset, hilang kamera, insya Allah masih boleh kita usahakan untuk kita mendapatkan yang baru dan juga yang lebih canggih lagi. Masih ada usaha untuk kita dapatkan. Tapi kalau hilang kebahagiaan akhirat, kalau ternyata dengan timbangan kebaikannya jadi kurang, kita tambah kebaikan kita dari mana? Satu, edatatoyulis sohok. Yang kedua, Nabi kita bersabda, tempat yang kedua kita tidak saling kenal mengenal. Saat ketika dengan kita berdiri di depan timbangan, kita masing-masing melihat amal ibadah kita ditimbang oleh petugas-petugas FRU, para malaikat Jalla wa'ala. Malaikat Allah Jalla wa'ala ditimbang, risau, takut, alhamdulillah. Seperti kalau tidak percaya, bagaimana nanti pada pilihan raya akan datang? Subuh, tak kisah subuh dengan malam, pagi jam berapa saja pada saat pengumuman diumumkan. Menang pas lagi
pas lagi amno tuh dengan yang jadi wakil, hati takut, sudah beda 30 suara. Amno lagi, keadilan. Amno lagi, hati tapi dakduk, ketakutan. Gimana? Kenapa? Sebab sudah beli penghuni hantu, sebab karena sudah terbabi dengan perkara haram, sebab karena sudah meriswah. Kalau kalah, rugi duit, rugi waktu, rugi tenaga, stres. Di Indonesia ada yang sampai bunuh diri gara-gara karena kekalahan. Ada yang tarik balik dengan kapet yang dihadapkan kepada masjid. Walimah minta maaf, kapet yang saya hibahkan, yang saya hadiahkan kepada itu saya nak tarik balik. Kenapa? Sebab aku kalah dalam pilihan. Bayangkan, itu baru dalam pilihan semacam sudah ada. Kita pernah menonton dan kita beristighfar, astagfirullahaladzim, pada masa pemilihan Ratu Cantik. Yang tak pernah menonton jangan ikut mendengar. Berdiri yang 30 berapa tadi itu. Jadi bacaan yang pertama, mundur 10, bagi 15, bagi 10, daripada 10 dikeluarkan lagi entah 5, kemudian barangkali 3 orang diri. Yang namanya deported dia selama saja baca santai, yang 3 tadi itu dakduk. Padahal apa? Kalau kalah pun tidak ada masalah. Ini kalau kalah masuk neraka, dimurka dan dibenci oleh Allah. Awak tak ada otak kah? Tak berpikir kah? Tak ada kesempatan kah? Kenapa tidak gunakan peluangmu dengan baik? Kutukan orang semacam itu saja sudah hancur luluh muka atau dengan daging yang ada di muka kita. Jadi kalau Allah katakan aku murka kepada kamu, khuduhu faqulluh, ambil, masukkan. Na'udzubillah. Ini serius, bukan main-main. Ini manazil perjalanan yang akan kita temui nanti. Satu saat ketika suhuf, dokumen-dokumen akan diserahkan. Kemudian yang kedua, saat ketika amal ibadah kita ditimbang, yang mana yang lebih berat, alhamdulillah. Rupa-rupanya senyuman itu memberatkan juga, naik kebaikan kita. Rupa-rupanya kasur kita letak elok, parking elok, menaikkan timbangan kita juga. Rupa-rupanya membaca doa selepas duduk menaikkan timbangan kita juga. Rupa-rupanya ihsan itu dengan nasi bungkus tidak disusun di situ. Jangan berebut, insya Allah semuanya kebahagiaan, menaikkan kebaikan kita juga. Rupa-rupanya berpakaian serba putih pada hari Jumat, menaikkan kebaikan kita juga. Tapi dalam waktu yang sama ada pula kelanjutan daripada perilaku yang tidak bagus. Mungkin pada waktu kita lagi sedang emosi, mungkin pada waktu kita lagi sedang marah, mungkin juga pada waktu kita menuturkan kata-kata kotor, awak tuh binatang kali ini, turun timbangan kebaikan kita kan. Bagaimana tidak risau hati, neraka, jahanam, surga ada di hadapan. Kalau masuk uang kubur saja tak kisah, itu pun problem. Tapi kalau menuju tempat yang abadi yang tidak ada kesudahnya, memang betul-betul merisaukan. Yang ketiga, kata baginda Nabi, wa indas sirat, saat ketika kita akan menyeberang siratal mustaqim. Jadi cerita siratal mustaqim, jalan yang lurus itu sudah hapus, sudah pandangan yang tidak betul itu.